Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Ibadah bareng istri. Cole dekat, kembali berdekat, kemudian menunduk, melompat bibir bawah Helios dengan lembut setelah Cole juga sengaja membuat bibirnya agak basah. Menyudahi ciuman kilatnya dengan pelan, lantaran Helios sama sekali tidak merespon. Dalam hatinya, Cole berujar dirinya akan minggat pulang ke rumah orang tuanya kemudian menyudahi hubungannya. Dan Helios andai pria itu sampai memarahi apalagi main tangan lagi. Bagi Cole, Helios merupakan orang yang sangat tega apalagi kepadanya. Karena walau ia sudah berusaha memulai, Helios tetap mirip balok. Sama sekali tidak menanggapi. Orang seperti Mas Helios bagusnya memang ditinggal, biar tahu rasa. Batin Cole dongkol setengah mati. Setelah tetap didiamkan oleh Helios, ia yang kembali memakai cadarnya segera minggat. Helios ketar-ketir, ingin berseru apalagi mengejar. Ia terlalu gengsi melakukan itu. Di luar, Cole membagikan makanan yang ia bawa. Takut basi dan tak bisa ia konsumsi. Tak lupa sebagai istri yang baik, ia sengaja menyiapkan satu piring khusus. Dan juga satu mangkuk sup khusus untuk sang suami. Cole membawa semua itu menggunakan nampan. Ketika Cole masuk, Helios masih duduk selonjor, posisinya masih sama seperti ketika Cole meninggalkannya. Padahal Cole nyaris 20 menit meninggalkan suaminya itu. Layaknya perawat yang tak memiliki wewenang sampai menyuapi. Cole meletakkan makanan yang dibawa begitu saja di meja sebelah Helios. Makan sendiri, aku mau nyuapin Mas Syam aja. Terus besok pagi aku juga mau langsung pulang ke rumah orang tuaku. Sementara koperku yang ada di rumah Mas, itu nanti yang ambil juga sopirku saja. Buat apa aku di sini kalau Mas saja masih enggak jelas? Kesal Cole walau ia melakukannya dengan suara lirih. Anak ini, batin Helios yang berpikir Cole hanya sedang menggertak. Cole benar-benar pergi dan sampai menutup tirai. Helios sudah panik tak karuan. Ia memang tak sampai berseru apalagi marah-marah merahan Cole. Tapi ia berusaha turun dari tempat tidur untuk memastikan sekaligus menyusul. Hingga ketika beberapa saat kemudian Cole justru kembali padahal Helios sudah berhasil turun dan berdiri. Helios buru-buru memunggungi Cole. Kalau Mas beneran enggak mau sama aku bilang saja, nanti Mas langsung bilang ke orang tuaku. Namun kalau Mas enggak mau berurusan dengan orang tuaku juga, ya sudah cukup kirim orang atau lewat pesan saja. Biar ada kejelasan dan kami tahu apa yang seharusnya kami lakukan, ucap Cole yang meratap sebal punggung Helios. Jujur ia tak hanya nelangsa, karena cara Helios juga sangat melukainya. Cole sengaja meraih tasnya dari meja yang ada di seberang Helios berada. Kalau Mas cari aku ada di sebelah. Mau pulang sekarang, sopirku baru sampai rumah dan ini sudah larut malam. Mau nebeng ke Mas Excel bilang mau langsung pulang. Kasian Mbak Azura sudah ditinggal dari kemarin. Mas Excel bilang keadaan Mas Syam sangat memprihatinkan. Sepertinya Mas Syam juga belum makan. Cole berbicara panjang lebar dan langsung pergi tanpa pamit atau sekedar basa-basi lagi. Bersama tirai yang kembali ditutup, Helios buru balik badan. Dia sendiri yang bilang takut dan memang nggak bisa tanpa aku. Namun lihat apa yang dia lakukan. Dia pergi meninggalkanku dan meminta perpisahan lagi, kesal Helios dalam hatinya. Di luar, Cole juga tak kalah uringan dari Helios. Layaknya sang suami, ia uringan dalam hati. Kita lihat saja apa yang akan dia lakukan. Andai dia sama sekali nggak ada kejelasan, ya sudah terserah dia,
batinnya yang benar-benar mengunjungi Syam. Syam masih tidur pulas dan ruangan di sana juga tak kalah gelap dari ruangan Helios berada. Di lain sisi, Helios yang mendengar tirai sebelah dan itu tirai ruangan Syam disibak dengan pelan, refleks berteriak. Kole yang baru akan melangkah masuk langsung terkejut. Begitupun dengan Syam yang Kole pergoki bangun. Masuk, teriak Helios lagi. Kole buru masuk ke ruang Syam karena ia berpikir, Helios memintanya untuk masuk ruang rawat Syam. Lantaran setelah suara tirai ditarik lagi, tak kunjung ada suara langkah mendekat, Helios yang yakin Kole justru masuk ruang rawat Syam, kembali berteriak. Kembali, ke sini. Kole yang masih berdiri di depan tirai refleks menoleh ke belakang, seolah-olah ia sedang menatap Helios. Enggak mau, Kole. Enggak, ini orang pada kenapa sih? Batin Syam kebingungan. Hendak bangun belum bisa karena bersuara saja ia masih sulit melakukannya. Dari sebelah, terdengar suara tirai yang ditarik dengan kasar. Kemudian langkah cepat terlatih juga terdengar mendekat. Bukan hanya Kole yang yakin itu Helios. Karena Syam yang akhirnya bisa berdeham juga yakin, itu Helios. Seseorang membuka tirai dengan sangat kasar dari luar dan itu masih Helios. Tanpa kata, Helios langsung menggandeng tangan kanan Kole menggunakan tangan kirinya. Lantaran Kole menolak, Helios yang tetap menahannya segera menyeret Kole dari sana. Mereka sedang bertengkar, pikir Syam. Uniknya Kole, sesulit apapun kondisi wanita itu, Kole masih ingat untuk kembali menutup tirai ruangan Syam. Kemudian, Kole yang kembali menolak sekaligus berusaha menghindari Helios, mendadak buru mengambil botol infus Helios. Sebelumnya Helios menenteng botol infusnya menggunakan tangan kanan yang penuh perban hingga tangan tersebut tampak sangat kaku. Helios yang membawa paksa Kole kembali masuk ke ruang rawatnya, buru menutup tirai ruangannya lagi. Marah, ia menatap kedua mata Kole dan wanita itu terus mundur walau tangan kanan Kole tetap membawakan botol infusnya. Kole tahu Helios marah kepadanya, tapi cara Helios terus memojokkannya hingga berakhir di dinding sebelah nakas, seolah pria itu akan mengeksekusinya. Helios seolah akan membuktikan, dirinya bisa melakukan lebih dari ciuman yang sebelumnya sudah Kole lakukan. Ini, gimana kalau ada yang tiba ke sini? Pikir Kole yang sudah merasa terganggu oleh detak jantungnya yang sangat bersih. Kedua mata Kole melotot syok bersama tangan kirinya yang membekap mulut. Kemudian ia menoleh ke samping bawah. Di lantai sana, sepiring nasi yang ia bawa beserta semangkuk sup dan satu gelas air putih sudah mubazir. Helios menyingkirkannya dengan sangat tidak sabar hanya karena Helios mendudukan Kole di nakas tempat semua itu awalnya berada. Kole menghela napas pelan sekaligus dalam,
meminta sang suami untuk jauh lebih hati-hati jika memang mereka akan melakukan percintaan panas di sana. Karena selain ruangan kebersamaan mereka hanya tertutup tirai dan siapa saja bisa masuk dengan leluasa, di sebelah juga ada Syam. Jarak ruangan mereka berada dengan Syam, benar-benar dekat. Namun, suaminya benar-benar tidak peduli. Mirip orang yang tengah kerasukan arwah jahat dan benar-benar tak sabar untuk segera memilikinya, menuntaskan hasratnya sebagai laki sekaligus suami. Helios buru melepas cadar Kole. Bertepatan dengan itu, dari sebelah Syam berseru meski suara yang pria itu hasilkan terbilang kurang jelas khas orang sakit. Mas, seru Syam lagi. Sambil fokus menatap Helios, Kole menggeleng pelan, membuat suaminya itu melepaskan bibirnya. Jangan di sini. Kasihan Syam apalagi, pokoknya jangan di sini karena kita pasti bakalan berisik. Helios mendengkus kemudian berpikir keras. Jika tidak di sana, mereka melakukannya di mana? Kamar mandi sebelah? Meski sempat berniat membawa Kole ke sana, kehadiran Excel yang mengabarkan akan pamit sementara perawat yang turut datang juga bermaksud melakukan pemeriksaan kepada Helios, membuat kedu sejoli dalam tirai itu kalang kabut. Layaknya maling yang tertangkap basah, keduanya berusaha merapikan penampilan khususnya penampilan Kole yang sudah Helios obrak-abrik. Tunggu sebentar, jangan masuk, tegas Helios degan tak karuan. Kole buru menerima cadarnya yang diambilkan oleh Helios dari ranjang rawat karena suaminya itu juga yang telah membuangnya asal ke sana. Kemudian sambil memakainya, Kole juga buru mendekap tengkuk Helios menggunakan kedua tangannya. Setelah Helios membantunya turun, Kole menyerahkan botol infus yang dari tadi ia pegang menggunakan tangan kanan. Tangan kiri Helios yang masih bisa bekerja dengan leluasa, langsung menerimanya. Kita ke kamar saja, lirih Helios yang langsung melangkah pergi sambil menenteng botol infusnya sendiri. Kole yang tak mau ditinggal sengaja mengambil tasnya kemudian mendekap lengan kiri Helios menggunakan kedua tangan hingga ia agak menempel kepada suaminya itu. Kemunculan Helios dan Kole yang justru akan pergi, membuat Excel dan perawat yang datang bersamanya terheran-heran. Aku mau antar Kole ke kamar dulu, sergah Helios sebelum Excel maupun perawat di hadapannya bersuara apalagi bertanya. Kamu sudah enggak pakai EKG, komentar Excel kemudian melongok ke dalam. Ia memergoki nampan berikut isinya dan harusnya Helios makan, justru terkapar di lantai. Kalau gitu kami mau ke kamar dulu. Kalian nggak usah cari aku karena kalau aku butuh, pasti aku yang cari kalian, tegas Helios buru membawa Kole dari sana. Perawat yang di sana memang kebingungan, tapi tidak dengan Excel yang malah curiga sebelum pria itu malah tersipu. Cara kalian begitu, bikin aku makin kangen ke istri. Ya sudah aku langsung pamit, biar aku juga segera ibadah bareng istri. Ucap Excel sengaja melakukannya dengan lantang, selain ia yang menjadi sibuk menahan tawanya.
Walau terus membawa Cole pergi dengan buru-buru, ia sengaja menjawab. Lain dari Helios, Cole yang hanya diam, justru menunduk pasrah karena ia yakin, Excel tahu apa yang terjadi antara dirinya dan Helios. Terlebih Excel juga sampai menggoda mereka dan berdalih akan melakukan ibadah juga dengan sang istri. Sus, tadi di sebelah ada apa? Mas Helios dan istrinya pergi, tanya Syam masih belum paham mengenai apa yang terjadi. Bersambung.